Kita tertarik pada orang lain saat mereka tertarik pada kita. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian kedua. 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab pertama. Lakukan ini dan Anda akan disambut hangat di mana saja. Part yang kelima. Berikut saya gambarkan ilustrasi lainnya. C.M. Neville Jr. dari Philadelphia telah berusaha bertahun-tahun untuk menjual bahan bakar pada sebuah perusahaan toko berangkai yang besar. Tapi perusahaan itu terus membeli bahan bakar pada sebuah penyalur luar kota dan mengangkutnya tepat di depan pintu kantor Neville. Suatu malam, Neville berbicara di depan kelas kursus kami, menumpahkan semua sumpah serapahnya terhadap tokoh-tokoh itu, mencap mereka sebagai kutuk bagi negara. Dan tetap saja dia ingin tahu mengapa dia tidak bisa menjual pada mereka. Saya menyarankan padanya agar menggunakan taktik berbeda. Untuk mempersingkatnya, inilah yang terjadi. Terjadi perdebatan di antara para anggota kursus mengenai apakah penyebaran toko seperti itu membawa manfaat atau kerugian pada negara. Neville mengikuti apa yang saya sarankan, melihat sisi negatifnya. Dia setuju untuk membela toko-toko seperti itu dan langsung pergi pada seorang eksekutif organisasi toko itu dan berkata, "Saya kemari bukan untuk menjual bahan bakar. Saya datang untuk meminta Anda membantu saya." Dia kemudian menceritakan tentang debatnya dan berkata, "Saya datang pada Anda untuk minta bantuan karena saya tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih mampu memberi saya fakta yang saya inginkan. Saya sangat ingin memenangkan debat ini, dan saya akan sangat menghargai bantuan apapun yang bisa Anda berikan." Berikut adalah kisah lanjutannya dengan kata-katanya sendiri. "Saya sudah minta waktu lelaki ini persis 1 menit. Karena pengertiannya, dia mengizinkan saya menjumpainya. Setelah saya memberitahu masalahnya, dia mempersilahkan saya duduk dan bicara dengan saya selama tepat 1 jam 47 menit. Dia memanggil masuk seorang eksekutif lain yang sudah menulis sebuah buku tentang toko-toko berangkai. Dia menulis kepada Asosiasi Toko Berangkai Nasional dan memperlihatkan pada saya satu salinan debat mengenai subjek itu. Dia merasa bahwa toko berangkai menyumbangkan pelayanan yang sesungguhnya pada manusia. Dia bangga akan apa yang dikerjakannya untuk ratusan komunitas. Matanya bersinar saat dia berbicara, dan saya harus mengakui bahwa dia telah membuka mata saya untuk hal-hal yang saya bahkan tidak pernah memimpikannya. Dia telah mengubah seluruh sikap mental saya. Saat saya pergi, dia mengantar saya sampai pintu, merangkul bahu saya, berharap saya menang dalam debat saya, dan meminta saya untuk mampir dan menjumpainya lagi untuk memberitahu dia bagaimana hasilnya. Kata-kata terakhir yang dia sampaikan pada saya adalah, "Datanglah mengunjungi saya lagi pada musim semi. Saya akan senang sekali memesan bahan bakar Anda." Bagi saya, itu hampir seperti satu keajaiban. Sekarang, dia yang menawarkan membeli bahan bakar pada saya, bahkan tanpa saya menawarkannya. Saya dibuat menjadi semakin berminat terhadapnya dan masalah-masalahnya daripada yang sudah saya lakukan dalam waktu 10 tahun, berusaha membuatnya berminat pada diri saya dan produk saya. Anda bukan menemukan satu kebenaran baru, Tuan Kneppel. Karena sudah lama berselang, 100 tahun sebelum Kristus lahir, seorang penyair Roma terkenal, Publius Cyrus, mengatakan, "Kita tertarik pada orang lain saat mereka tertarik pada kita." Penunjukan minat, seperti halnya dengan semua prinsip lain dari hubungan manusia, haruslah tulus. Cara ini harus memberikan imbalan, bukan hanya untuk orang yang memperlihatkan minatnya, melainkan juga untuk orang yang menerima perhatian itu. Ini merupakan jalur dua arah. Kedua pihak memperoleh manfaat. Martin Ginsburg yang ikut dalam kursus kami di Long Island melaporkan bagaimana minat khusus yang ditunjukkan seorang perawat padanya mampu mempengaruhi hidupnya. Saat itu adalah hari Thanksgiving. Saya berusia 10 tahun.
Saya berada dalam satu bangsal rumah sakit dan dijadwalkan untuk menjalani operasi besar tulang esok harinya. Saya tahu saya hanya bisa mengharapkan berbulan-bulan dalam kurungan, masa pemulihan kesehatan, dan rasa sakit. Ayah saya sudah meninggal. Ibu dan saya tinggal berdua saja di apartemen kecil, dan kami hidup dari tunjangan sosial. Ibu tidak bisa mengunjungi saya hari itu. Hari-hari berlalu, saya menjadi panik karena perasaan kesepian, putus asa, dan takut. Saya tahu ibu berada di rumah seorang diri dan mencemaskan diri saya. Tidak mempunyai siapapun bersamanya, tak ada seorang pun yang menemaninya makan, dan bahkan tidak mempunyai cukup uang untuk mampu menyiapkan santap malam hari Thanksgiving. Air mata bercucuran di pipi saya, dan saya membenamkan kepala di bantal dan menutupi wajah saya. Saya menangis perlahan, tapi begitu memilukan, begitu menyakitkan sehingga tubuh saya gemetar kesakitan. Seorang perawat muda mendengar rintihan saya. Dia datang menghampiri saya. Dia membuka bantal yang menutupi wajah saya dan mulai menyeka air mata saya. Perawat itu bercerita betapa kesepiannya dia, harus bekerja hari itu dan tidak bisa berada bersama keluarganya. Dia meminta saya makan malam bersamanya. Dia membawa masuk 2 baki makanan, kalkun panggang yang sudah diiris, kentang, saus cranberry, dan es krim. Dia berbicara pada saya dan berusaha menenangkan rasa takut saya. Meskipun dalam jadwalnya dia sudah selesai tugas pada pukul 4 sore, dia tetap tinggal bersama saya sampai jam 11 malam. Dia bermain dengan saya, mengobrol dengan saya, dan tetap bersama saya sampai saya akhirnya jatuh tertidur. Banyak hari Thanksgiving yang datang dan pergi sejak usia saya yang ke-10 itu. Namun tak satu pun pernah lewat tanpa saya mengingat Thanksgiving khusus yang satu itu. Bersama perasaan saya yang frustrasi, takut, kesepian, dan kehangatan serta kelembutan dari orang asing yang membuatnya sungguh bernilai. Kalau Anda ingin orang lain menyukai Anda, kalau Anda ingin mengembangkan persahabatan sejati, kalau Anda ingin menolong orang lain sekaligus menolong diri Anda sendiri, simpan prinsip ini dalam pikiran Anda. Bersungguh-sungguhlah menaruh minat pada orang lain. Demikian How to Win Friends, bagian kedua, bab pertama, part yang kelima. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.